Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefa Siti Mutmainah selaku moderator dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tentang perkembangan awal masa anak-anak. Nah, sebelum videonya dimulai, kita perkenalan diri dulu yuk. Karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, mohon jangan untuk ditinggal ya. Tanpa lama-lama, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Tiara, yang kedua ada Rika, yang ketiga ada Wafik, keempat ada Adiba, yang kelima ada Yasfi, keenam ada Windu, ketujuh ada Kaisya, kedelapan ada Najwa, kesembilan ada Aulia, dan kesepuluh ada Lutpan, kesebelas ada Jaka. Langsung aja kita tonton videonya ya. Selamat menonton semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adiba Zahra dengan NIM 240600075. Sini saya mau ngejelasin nih tentang apa itu pengertian karakter. Pengertian karakter adalah perkembangan awal. Masa kanak-kanak merupakan perubahan yang dialami secara individu untuk menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan, baik menyangkut fisik jasmaniah maupun rohaniah yang berusia. Pada anak-anak, berbagai macam istilah diberikan pada periode yang orang tua selalu menyebutkan, yaitu problem age. Kalian suka dengar kan kalau problem age itu apa? Dikatakan demikian karena orang tua sering dihadapkan pada masalah terhadap anaknya, yaitu sulit untuk dimengerti, keras kepala, dan masalah lainnya. Karakteristik awal perkembangan masa kanak-kanak. Perkembangan jasmani kognitif adalah proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkembangan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang mencakup kemampuan menyusun kata-kata, kosakata, dan tata bahasa. Dengan berbicara pada anak, sebelum bisa fasih berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, anak perlu melalui beragam tahapan. Tugas perkembangan anak belajar keterampilan fisik untuk bermain, bergaul dengan teman-teman sebaya, memainkan peran sesuai jenis kelamin, dan mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Pada usia 0 sampai 1 tahun, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Perkembangan jasmani. Perkembangan ini tergantung pada motorik saraf. Jadi, pada perkembangan ini, anak itu ada yang sudah berkembang motoriknya, ada pula yang belum. Nah, jadi kita harus mengerti apakah anak sudah berkembang dari segi motoriknya atau belum. Jadi, pada masa perkembangan ini, kita harus membiasakan anak untuk mencoba suatu hal. Contohnya, bermain, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif yang memungkinkan pembentukan pengertian, yaitu tahap sensori pada usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada tahap operasional pada usia 24 bulan sampai 7 tahun. Perkembangan bahasa merupakan alat komunikasi. Dalam pengertian ini tercakup semua cara. Jadi komunikasi ini banyak. Anak itu dari perkembangan bahasa yang awalnya hanya bisa mengucapkan sepatah dua kata A, B, C, D, jadi bisa mengucapkan semua kosakata seperti halnya mama, ayah, ataupun dan lain sebagainya. Dan dia akan berkembang. Dari itu, dia sudah mulai bisa merangkai kata-kata tadi menjadi sebuah kalimat. Sudah bisa mengungkapkan intonasi dari nada tinggi rendahnya, dan sudah bisa mulai berkembang. Perkembangan bicara. Perkembangan bicara merupakan keterampilan motorik. Bicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan untuk melibatkan dalam suatu getaran atau bunyi. Ada perbedaan yang jelas, ada yang tak terkendali dari bicaranya tadi, ataupun bunyi artikulasi yang lebih lanjut. Perkembangan emosi adalah proses perubahan dan kematangan seseorang seiring waktu berjalan, yang terjadi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Emosi mencakup berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, dan cinta. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengalaman individu,
lingkungan, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif. Pada masa kanak-kanak, emosi cenderung lebih sederhana dan seringkali bersifat ekstrim, seperti rasa senang yang sangat intens dan rasa marah yang mudah muncul. Seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengekspresikan emosi secara lebih matang juga berkembang. Anak-anak mulai memahami bagaimana mengenali emosi mereka sendiri, mengekspresikan emosi dengan cara yang sesuai, serta merespon emosi orang lain secara empatik. Perkembangan emosi yang sehat penting untuk membangun hubungan yang baik, menjaga keseimbangan mental, serta menghadapi tantangan dalam kehidupan. Perkembangan sosial adalah perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu urutan berperilaku sosial yang mana pola ini sama pada semua anak, yaitu dibutuhkan pada suatu budaya. Pada tahap perkembangan sosial ini dapat dipengaruhi pada lingkungan sosial di sekeliling kita. Perubahan ini sangat kuat pada usia awal perkembangan kanak-kanak ke masa remaja. Jadi sangatlah rentan pada perkembangan sosial. Lingkungan sosial harus terjamin, harus sangat berkualitas dan tepat memilih lingkungan. Selanjutnya ada perkembangan moral, di mana perkembangan moral ini biasanya mereka akan mengidentifikasi dirinya dengan ibu atau ayahnya, atau orang lain yang dekat dengan mereka. Sejalan dengan tambahnya usia, biasanya anak mulai memberontak pada disiplin yang diterapkan di rumah atau di sekolah. Di sini ada beberapa proses pembentukan perilaku moral, yaitu diantaranya ada imitasi. Imitasi ini merupakan tiruan yang dimana anak usia 3 tahun akan meniru orang di dekatnya seperti ayahnya, ibunya, saudaranya. Nah, paling rawan itu usia 3 tahun itu, makanya kita harus mencontohkan hal yang baik-baik kepada anak yang usia 3 tahun. Nah, yang kedua itu internalisasi, di mana internalisasi ini merupakan proses yang merasuk diri seseorang karena pengaruh sosial, diantaranya yaitu suatu nilai, norma, ataupun sikap. Yang ketiga yaitu introvert dan extrovert, di mana introvert ini menjadikan seseorang jadi pendiam, bersifat pendiam dan kurang bergaul, bahkan seakan-akan tidak memerlukan bantuan orang lain, seakan-akan bisa dipenuhi oleh diri kita sendiri gitu. Dan extrovert yaitu kebalikannya dari introvert, di mana extrovert ini mudah bergaul, ramah, aktif, banyak berinisiatif, serta banyak teman yang mungkin bisa diartikan relasi lah ya. Keempat yaitu kemandirian. Dalam pengertian umum, kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam bentuk material maupun moral. Dasar kemandirian adalah adanya rasa percaya diri, seseorang untuk menghadapi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ketergantungan. Anak-anak pada usia 6-12 tahun karena kebutuhan hidupnya sangat bergantung kepada orang tua atau orang dewasa lain, terutama yang masih ada hubungan keluarga, misalnya kakak, adik, ayah, ibu. Nah, yang tinggal satu rumah dengannya. Akan tetapi karena bertambahnya usia dan perkembangan jasmani dan rohaninya, ketergantungan tersebut makin berkurang dan timbullah rasa ingin sendiri. Perkembangan spiritual sudah bergantung kepada lingkungan keluarga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor. Yang pertama dari kedua orang tua itu sendiri, yang kedua dari pembiasaan, dan yang ketiga dari lingkungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan
bagian penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik juga memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik opsional kemampuan fitrahnya.